Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran matematika peminatan. Di minggu kali ini mungkin minggu terakhir kita bahas soal materi. Sebelum selanjutnya kita lanjutkan ke mengulas materi-materi yang sudah sebelum-sebelumnya kita bahas. Jadi ini materi terakhir kita sebelum ke pembahasan materi selanjutnya gitu. Suara Ibu terdengar nggak? Ya, alhamdulillah kalau terdengar. Untuk Ageng, link absen tidak Ibu kirimkan di awal karena ditakutkan kalau misalkan dikirimkan di awal, kalian mengisi dulu absen terus langsung keluar gitu. Nah, nanti dikirimkan di akhir pembelajaran. Jadi tetap ditunggu dulu, jangan dulu sampai ada yang keluar. Sekarang kita akan bahas materi yang baru. Setelah kemarin kita bahas tentang teorema faktor sama teorema sisa. Nah, sekarang materi baru. Yang kemarin kan teorema faktor dan teorema sisa kita sudah bisa mengerjakan insya Allah. Karena tinggal disubstitusikan, tinggal membedakan. Ada perbedaan kan antara teorema sisa dan teorema faktor. Kemudian sekarang kita akan bahas materi yang baru. Silahkan kalian persiapkan alat tulis kalian. Oh iya, untuk kali ini tugasnya Ibu sampaikan di awal ya, biar nanti ketika kalian mengerjakan mudah. Jadi nanti ada tugas satu soal, itu di link, tapi uraiannya kalian tulis di buku catatan kalian, nanti dikumpulkan di akhir pembelajaran pas kita mau kenaikan, atau pokoknya sudah selesai semua, kalian kumpulkan. Nah, yang ditulis di link itu adalah hasilnya, jadi cuman hasilnya aja, misalkan hasilnya 25, kalian tinggal tulis aja 25, atau hasilnya 30, kalian tulis aja 30. Nah, terus gimana cara ngisinya? Cara ngisinya kalian buka dulu absennya. Jangan dulu diisi apapun, nama dan kelas jangan dulu, isi dulu, buka dulu aja. Lihat soalnya, kerjakan, baru setelah kalian dapat hasilnya, baru nanti dikirimkan gitu ya. Jangan sampai 2 kali ngirimnya karena link itu hanya berlaku untuk satu orang satu. Jadi satu orang satu kali. Jadi kalau lebih dari itu biasanya nggak akan kebuka lagi gitu ya. Sekarang kita mau share screen. Apa tampilannya sudah berubah? Sudah berubah belum? Sri Ayu udah berubah belum, Sri? Nyalain dulu mikrofonnya, nggak kedengeran. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, ini di kalian gimana sekarang tampilannya? Kelihatan nggak? Kelihatan. Bentar. Bentar ya. Nah, kita akan bahas tentang faktorisasi dan persamaan polinomial. Ini judul umumnya ya. Terus untuk selanjutnya kita akan bahas, di sini ada 2 teorema. Kalian bisa screenshot dan nanti kalian bisa tulis di rumah. Jadi di sini ada teorema untuk faktorisasi polinomial, untuk akar rasional, yaitu berbunyi
Teorema akar rasional berbunyi sebagai berikut. Kemungkinan akar-akar rasional suatu fungsi polinomial adalah P per Q, di mana P adalah faktor-faktor dari konstanta, A0 dan Q adalah faktor-faktor dari koefisien suku utama AN. Jadi kalau misalkan P itu sebagai konstanta, kalau Q itu sebagai koefisien. Kayak gitu. Terus di sini ada faktorisasi polinomial untuk akar rasional juga, tapi berbeda. Di sini ada akar-akar rasional suatu persamaan kubik adalah faktor-faktor dari positif dan negatif dari D per positif dan negatif A. Dengan D adalah konstanta dan A-nya itu koefisien suku utama. Kalau yang tadi P-nya sebagai konstanta, kalau Q-nya sebagai koefisien, kalau di sini yang teorema yang kedua, A-nya sebagai D-nya sebagai konstanta dan A-nya sebagai koefisien. Ini udah di screenshot belum? Udah. Oke. Kita lanjutkan. Ini ada satu contoh soal. Itu ada rumusnya jumlah kubik dan selisih kubik. Jadi selisih itu dikurang ya, pengurangan ya. Untuk jumlah kubik A pangkat 3, jadi kubik itu A pangkat 3 ya. Kalau A pangkat 2 itu kan kuadrat, kalau A pangkat 3 itu kubik. Jadi A pangkat 3 ditambah B kuadrat sama dengan A ditambah B dikali A kuadrat dikurangi AB ditambah B kuadrat. Dan untuk selisih kubiknya, A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan A dikurangi B dikali A pangkat 2 ditambah A kali B ditambah B kuadrat. Nah, di sini ada contoh soalnya. Pemfaktoran dengan menggunakan jumlah kubik dan selisih kubik. Tentukan. Jadi ini disuruh untuk memfaktorkan dengan menggunakan kedua rumus ini. Bukan berarti ini tuh harus pakai dua-duanya ya. Kalian pilih salah satu disesuaikan dengan soalnya. Apakah itu pengurangan atau penjumlahan. Jadi ini tuh sebenarnya judulnya kan. Disuruh untuk memfaktorkan dengan menggunakan jumlah dan selisih kubik. Jadi pakai rumus yang ini kan. Nah, di sini perintahnya, tentukan akar-akar rasional dari X kuadrat ditambah 8X sama dengan 0. Nah, di sini alternatif penyelesaiannya, kita tulis lagi nih, di sini ditulis lagi. Nah, terus kita buat semuanya sama, gitu loh. Dibuat semuanya sama. Jadi, yang pertama kita lihat adalah, kita substitusikan ke ini teh rumus, disubstitusikan dulu ke rumusnya. Ini kenapa X pangkat 3? Karena kita menyesuaikan dengan rumus. Jadi si X itu sebagai A, kemudian 8 itu sebagai B, gitu kan. Nah, terus kita tentukan, bentar. Kita tentukan, sebentar dulu ya. Mohon maaf, ternyata ini soalnya tuh salah. Jadi ini harusnya pangkat 3 ya. Jadi X-nya itu pangkat 3, bukan pangkat 2. Kemudian ditambah 8X sama dengan 0. Berarti yang di sininya juga kan pangkatnya 3. Sini pangkatnya 3, ditambah 8 sama dengan 0. Kemudian kita substitusikan ke rumusnya. Nah, substitusikan ke rumusnya. Nah, untuk rumusnya juga salah. Ibu banyak tipenya, guys. Maafkan. Harusnya semuanya pangkat 3, kan ini kubik. Jadi bukan kuadrat. Jadi semuanya ini harusnya pangkat 3.
Oke. Nah, udah kayak gitu, kita substitusikan, kita masukkan nih ke rumus yang, berarti ini kan penjumlahan, berarti kita pakai yang jumlah kubik, berarti kan pakai yang pertama ini. Berarti kan A pangkat 3 ditambah B pangkat 3, berarti semuanya harus dalam bentuk pangkat 3. Nah, karena X-nya sudah pangkat 3, berarti kita harus rubah 8-nya itu juga jadi pangkat 3. Berarti berapa pangkat berapa yang menghasilkan 8 gitu kan. Kita mulai, kalau ngerajah dimulai dari nilai yang terkecil dulu. Jadi biar nggak terlampau besar. Dirajah itu dicoba ya. Dicoba dari nilai yang paling kecil dulu. Kan kalau 1 pangkat 8 hasilnya tetap 1 kan. Terus kita mulai dari 1, terus sekarang kedua, 2 pangkat 2 ternyata 4, 2 pangkat 3, oh bisa ternyata jadi 8. Jadi ngerajah itu pokoknya dari nilai terkecil dulu ke terbesar gitu loh. Nah, ini kan 2 pangkat 3. Ternyata bentuknya sudah sesuai nih. A pangkat 3 ditambah B pangkat 3 sama dengan 0. Baru setelah udah dirubah bentuknya jadi pangkat 3 semuanya, baru kita sempurnakan dengan disubstitusikan ke rumus yang selanjutnya. Nah, berarti ini yang diambil itu cuma X-nya aja, pangkatnya tidak usah diambil. Gitu kan, X-nya aja. Nah, terus yang ini X kuadrat. X kuadrat itu karena A kuadrat kan, A-nya berapa? A-nya ya, maksudnya tuh A-nya. A-nya itu kan X, B-nya itu 8. Ulang dari awal ya. Ini disuruh menentukan akar-akar rasional dari X pangkat 3 ditambah 8 sama dengan 0. Langkah yang pertama kita lakukan adalah tentukan nilai A sama B-nya. Kita misalkan A itu X dan B itu 8, gitu kan. Nah, udah kayak gitu, baru langkah selanjutnya kita tentukan, kita mau pakai rumus yang mana, yang jumlah atau yang selisih. Dilihatnya dari mana? Dari sini, dari operasi yang diperlukannya apa, atau yang sudah ditentukannya apa. Ternyata operasinya penjumlahan, berarti kita pakai jumlah kubik. Kalau di sininya pengurangan, berarti pakainya selisih kubik gitu kan. Nah, karena sudah menentukan A sama B, kita sudah memisahkannya. A-nya X dan B-nya 8. Nah, udah kayak gitu, kita masukin ke rumus yang ini. Yang A pangkat 3 ditambah B pangkat 3. Untuk apa? Biar seragam antara A sama B bentuknya pangkat 3 atau kubik. Nah, ini kan X pangkat 3 sudah kan? Sudah dalam bentuk pangkat. Yang 8-nya itu belum bentuk pangkat, berarti kita harus rubah dulu jadi bentuk pangkat. Berarti kita rajah. Dirajah itu dimulai dari bilangan terkecil dulu. Kita coba dari angka 1. Ternyata angka 1 tidak bisa. Kita coba dari angka 2. Oh, ternyata 2 bisa, Bu. 2 pangkat 3 hasilnya adalah 8. Kita tulis sama dengan 0. Kemudian, udah kayak gini, sudah ditentukan pangkatnya sudah sama nih. Baru kita sempurnakan dengan bentuk rumus yang selanjutnya. Yang A ditambah B dikali A kuadrat dikurangi AB ditambah B kuadrat. Berarti kan tadi kita masukin nih A tambah B. A-nya tadi apa? Oh, A tadi X. Ditambah B-nya apa? B-nya 2. Terus buka kurung lagi A kuadrat. A-nya tadi apa? Tinggal masukin lagi A-nya. A-nya X dikurangi A kali B berarti X dikali A. X dikali 2 ditambah B kuadrat berarti 2 pangkat 2 sama dengan 0. Ini maaf ya, ini T 0. Sama dengan 0. Nah, kemudian udah kayak gitu, kita jumlahkan, kita operasikan ya. Karena X ditambah 2 itu tidak bisa, karena kan nggak punya variabel X. Jadi ketika bilangan dijumlahkan dengan variabel itu tidak bisa ya. Jadi kita tulis lagi X plus 2. Kalian lihat kursor Ibu kan? Nah, ini X plus 2. Kemudian ini X kuadrat, tetap X kuadrat. Hanya yang hilang kan kurungnya, tanda kurungnya. Dikurangi 2X, karena kalau perkalian bisa ya, kalau penjumlahan tidak bisa. Kalau perkalian konstanta sama variabel itu bisa, tapi kalau untuk penjumlahan tidak bisa. Jadi X dikali 2 hasilnya 2X. Ingat ya, bilangan dulu baru variabel. Jadi jangan X2 tapi 2X ya.
Gitu. Terus ditambah 4. 4 itu karena 2 pangkat 2 hasilnya 4 sama dengan 0. Nah, terus seperti biasa, ini kan X plus 2. Kita pisahkan antara variabel dan konstanta. Berarti X plus 2, X sama dengan min 2. Yang pindah ruas itu loh. Yang dipindahkan ruasnya. Nah, terus yang ini kan satu-satu kan? Ini kan sebenarnya ada 2 bagian kan? Bagian X plus 2 sama bagian X kuadrat dikurangi 2X plus 4. Nah, yang ini kita yang tadi X plus 2 udah. Kita dapat hasil X min 2. Nah, kalau yang ini berarti X kuadrat dikurangi 2X ditambah 4 sama dengan 0. Nah, X kuadratnya itu gimana? Kemana? X kuadratnya kemana? Kira-kira. Ada yang mau bantu jawab? X-nya kan min 2. X-nya min 2. Jadi disubstitusikan dengan nilai X yang sudah kita ketahui tadi, ya kan? Nah, berarti min 2 pangkat 2 dikurangi 2X ditambah 4. Nah, itu kenapa jadi 4 kali 1 kali 4? Ada yang bisa bantu jawab? Ada yang bantu. Ada yang bisa bantu jawab? Karena min 2 kali min 2. Karena Min 2 dikali min 2. min 2 kali min 2. Coba kita uraikan dari awal ya. Ini kan yang pertama itu X kuadrat. Berarti kita ganti X-nya sama min 2 pangkat 2. Gitu kan? Min 2 pangkat 2. Terus dikurangi min 2X. Berarti min dikali min 2. Benar gini? Benar nggak? Ditambah 4. Sama dengan min 2 pangkat 2 berapa? Min 2 pangkat 2 berapa? 4. 4. Min kali min? Positif. Plus 2. Dikali 4. Kira-kira satunya dari mana? Dari X. Sama dengan hitung dulu aja. Mana dulu? Dikali dulu atau dijumlah dulu? Kali. Itu 4 ditambah 2 kali 4. Dikalikan dulu atau dijumlahkan dulu? Dikali. Dikalikan. Berarti 4 ditambah 2 kali 4? 8. 8. Sama dengan? 12. Sama dengan? 12. 12. Jadi, pakainya yang ini. Jadi, ini tuh satunya tuh sebenarnya bukan 1, tapi 2.
Jadi biar hasilnya tidak positif. Jadi sebenarnya ini tuh X-nya itu, jadi yang kalian pakai, maaf ya, bukan yang ini. Tapi kalian pakai yang ini. Yang langsung substitusi ya. Ini dihapus. Biar kalian nggak pusing. Pakai ini. Berarti akar rasionalnya itu X min 2. Berarti tidak ada 1 ya, tapi ada 2. Yaitu X min 2 dan X sama dengan 12. Bisa? Bisa? Ibu mau tanya, Insya Allah. Oke, kalau bisa, berarti kita cukupkan sekian. Udah bisa belum? Yakin udah bisa? Ibu itu teh kan min 2X, harusnya min 2 dikali min 2. Min 2 kali min 2. Ini kan? Yang ini kan? Yang ini kan? Nah, ini kan asalnya min 2. Min 2 kan? Minnya kan di luar. Terus kan yang kita pakai itu min. Bentar. Oh, iya. Gini ya? Bener nggak sih? Iya, Bu. Tuh. Berarti kita hitung ulang. Min 2 pangkat 2, 4. Ditambah min 2 kali min 2 berarti kan? Berarti sama dengan 4. Bener nggak? Iya, 4. Bener nggak, Put? Iya, Bu, 4. Berarti sama dengan 8. Enggak. Berarti 4 16. di... Iya enggak? Min 2 pangkat 2, 4 dikurang 2X. Min 2. Iya benar. Tambah 8, iya benar. 12 hasilnya tetap. Iya enggak? Iya, hasilnya tetap 12 ya. Sampai situ paham atau ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi? Atau Ibu yang mau bertanya ke kalian? Nggak ada yang mau ditanyakan? Oke, Ibu nanya ke kalian ya. Davina, udah paham belum Davina? Udah, Bu. Udah, alhamdulillah. Topik udah paham belum topik? Udah, Bu. Alhamdulillah. Syakira udah belum? Udah, Bu. Alhamdulillah, oke. Kalau sudah, Ibu kirimkan absennya
Tapi kalian ituin ya. Kalian copy dulu, terus ibu mau tutup roomnya, paham? Jadi kalian copy dulu nih. Nah udah di copy, ibu mau langsung tutup, jadi ibu nggak akan nge-share lagi gitu, paham? Oke, nih ibu kirim. Silahkan untuk copy. Jangan dulu diisi ya, isi dulu soalnya. Udah? Udah di copy? Udah. Baik, untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Semoga apapun yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Tetap jaga kesehatan, jaga diri kalian. Semoga selalu dalam lindungan Allah. Terima kasih sebelumnya. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan chat ke Ibu. Sertakan nama dan kelas, karena tidak semua siswa bisa di-save nomornya atau belum di-save sama Ibu. Jadi kalau kalian nanya, sertakan nama dan kelas, biar nggak pusing, biar Ibu juga nggak langsung nanya siapa-siapa. Kalian bisa nanyain langsung ke Ibu. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tutup ya.